Mas Sony kalau misalnya habis begadang nih, terus besoknya tidur terus, jumlah jamnya sama, tapi badannya seger nggak? Kan masih enggak. Kadang masih ngantuk Rasanya sih, kayak masih lelah gitu. ya, Abis kayak masih butuh tidur ya kan, aja. misalnya habis ngapain lah pokoknya, habis begadangan semalaman, walaupun tidurnya jamnya sudah kita bayar lunas jamnya, kita kurang tidur 5 jam, kita bayar 5 jam, badannya tetap nggak ngerasa seger. Ini juga yang kerap dialami sama pekerja shift malam. Bahkan ketika mereka sudah selesai kerja pun gitu ya, kesulitan untuk tidur itu tetap ada. Itu karena mungkin sering itu ya, menganggap kalau nggak tidur malam itu adalah hutang dan harus dibayar sekian jam gitu ya. Beda. Untuk tahu kita ini butuh berapa jam sih tidurnya itu gimana, Dok? Sebenarnya gini, pada umumnya kan orang tidur tuh antara 7 sampai 9 jam. Nah, tinggal diambil aja misalnya 7 jam ya. Maka bisa kita ambil waktu tidurnya, bisa kita ambil waktu bangunnya. Kalau misalnya kita mau ngambil waktu tidurnya, maka misalnya kita paksa tidur setiap jam 11 misalnya. Terus lihat bangunnya itu jam berapa. Misalnya kita tidur jam 11. Kita bangun dengan jam 11 sendirinya malam. 11 malam misalnya. Kita ambil Ini dari mau tahu kita butuh iya. berapa jam kan Tapi sebenarnya. kita ambil POV atau sudut pandang dari pekerja malam deh. Misalkan tidur dari jam 4 subuh katakanlah ya. Nah, terus kita mau tahu nih sebenarnya kita butuh tidur berapa jam gitu ya. Ya tinggal dilihat aja, kita tidur jam 4 subuh, kita bangun dengan sendirinya tanpa dibangunkan tuh jam berapa? Itu adalah jumlah Itu jam jumlah ya. biasanya kita butuh tidurnya segitu. Tapi, misalnya kita tidurnya jam 4, terus bangunnya misalnya jam 11 pagi misalkan. 11. Berarti dari 11 sampai 7 jam. Berarti 7 kita jam. butuhnya 7 jam. Tapi itu untuk kita butuh tahu tuh dalam berapa lama, dalam berapa hari? Biasanya sekitar 3 mingguan kalau saya 3 menyarankan. minggu. Karena Oke. antara minggu pertama dan minggu kedua biasanya ngelunasin hutang tidur yang terjadi sebelumnya. Oke. Kan kita kadang suka ya biasalah mungkin nonton kebanyakan atau aktivitas hangout kebanyakan atau beban kerjaan, beban kuliah kebanyakan sehingga kita mengorbankan waktu tidur. Maka 1 sampai 2 minggu ketika kita mencoba mengetahui berapa jam kita tidur, itu tuh belum menggambarkan kebutuhan tidur kita sebenarnya. Oke, 3 minggu berarti ya. Masuk minggu ketiga baru kita mulai tahu. Oke. Jadi kita tidur jam berapa, bangun dengan sendirinya tanpa alarm, itulah segitulah kita Oke, butuh tidur. Jadi di minggu ketiga tuh ya, terutama yang harus dicatat tuh ya. Iya. Tiap pagi bangun Atau berapa. dibalik, tidurnya jam berapa terserah, yang penting bangunnya. Misalnya kita bangun kalau pekerja malam misalnya kita mau bangunnya jam 2 sore Iya, misalnya. 2 Ya siang. udah, setiap jam 2 kita minta tolong orang Atau pasang alarm. Ngantuk nggak ngantuk jam 2 bangun. Nah, tidurnya sengantuknya. Nah, sama kayak tadi kalau Ya. misalnya kita tidur aduh ini udah nggak tahan ngantuk banget, kita tidur di jam berapa, bangunnya jam 2, tinggal dihitung aja berapa waktu yang dibutuhkan, itulah jumlah kebutuhan tidur Oke. kita gitu. Oke, minggu ketiga itu yang harus dicatat karena minggu 1 ke 2 adalah itu biasanya Seringkali bayar ngelunasin utang. Iya. Nah, ngomongin soal hutang, Dok. Kalau kita nggak tidur malam nih, apakah itu jadi hutang dan bisa dibayar di paginya atau siangnya, bisa dicicil gitu supaya hutangnya Saya lunas? tidak menyarankan berhutang. Lebih baik membayar kebutuhan tidurmu setiap hari Ternyata gitu ya. tidak hanya duit ya yang nggak boleh ngutang, tapi juga ternyata tidur juga nggak boleh ngutang ya. Kalau duit katanya boleh ngutang, Tapi nggak kan boleh ya. Dia tidak dianjurkan karena bayarnya Iya, susah. kalau tidur itu bayarnya susah soalnya. Oh, gitu. Karena kalau kita kurang tidur, Misalkan misalnya taruhlah kita kurang tidur tuh 7 jam. Dengan kita melunasi 7 jam itu belum akan lunas. belum lunas. Karena? Karena badan kita paling gampang deh gini deh. Mas Sony kalau misalnya habis begadang nih, terus besoknya tidur terus, jumlah jamnya sama, tapi badannya seger nggak? Kan masih enggak. Kadang masih ngantuk Rasanya sih kayak masih lelah gitu. Iya, kayak masih butuh tidur ya kan, aja. misalnya habis ngapain lah pokoknya, habis begadangan semalaman, walaupun jamnya sudah kita bayar lunas jamnya, kita kurang tidur 5 jam, kita bayar 5 jam, badannya tetap nggak ngerasa seger. Ini juga yang kerap dialami sama pekerja shift malam.
bahkan ketika mereka sudah selesai kerja pun gitu ya, kesulitan untuk tidur itu tetap ada. Itu karena mungkin sering itu ya menganggap kalau nggak tidur malam itu adalah hutang dan harus dibayar sekian jam gitu ya. Beda. Kalau misalnya gini, kalau pekerja shift malam itu kesulitan tidurnya lebih ke karena pergantian jam tidur. Tapi kalau untuk hutang tidur, sepanjang pekerja malam ini mencukupi kebutuhan tidurnya, maka tidak terjadi hutang tidur walaupun jamnya berbeda. Maksudnya yang satu tidur malam, yang satu tidur pagi misalnya. Selama kuantitasnya, durasi dia tidur cukup, tidurnya berkualitas, cukup dalam, cukup nyenyak, itu tidak menimbulkan banyak masalah gitu. Yang sering terjadi adalah pekerja malam yang harusnya ketika pagi dia pulang kerja atau ketika siang dia pulang kerja dia harus tidur. Dia mengorbankan waktu untuk tidurnya untuk melakukan hal-hal yang lain, atau dia tidak bisa tidur karena terlalu terang, terlalu berisik, terlalu banyak gangguan gitu. Karena kan kembali lagi ritmenya sudah berbeda gitu. Jadi orang-orang sibuk dia tidur kan susah gitu kan. Makanya. Nah, tapi bisa diakalin. Diakalinnya dengan itu ya, tadi ya penutup mata. Kalau untuk gelap, tirainya ditutup, pintunya ditutup, pakai penutup mata. Terus kalau untuk berisik kan susah ya. Kalau malam itu kan cenderung lebih sunyi, lebih sepi daripada kalau udah pagi siang. Itu kan kehidupan sudah berjalan. Kita diakalin segimanapun tetap aja berisik gitu ya. Nah, ngakalinnya pakai penutup telinga. Walaupun sebenarnya penutup telinga itu tidak sehat-sehat banget gitu ya. Kayak gimana penutup telinga tuh, Dok? Kayak yang dipakai Mas Jose. Headset ya, penutup telinga. Earphone itu yang dimasukkan ke dalam liang telinga. Yang kalau apa sih yang kayak tombol dimasukin. Itu lebih tidak dianjurkan daripada yang bentuknya seperti bantalan bulat di depan telinga. Tapi jangan earphone beneran, sahabat Sonora ya, jangan sampai dengerin musik nanti bahaya ketiduran ya. Kalau mau dengerin musik sebenarnya boleh, tapi volumenya jangan terlalu, cukup asal kedengeran aja gitu. Tapi kan kalau ketinggalan sampai ketiduran kan bahaya juga, Dok. Kan bisa di timer. Bisa di timer untuk berhenti dimatiin ketika anggaplah kita sejam atau 2 jam kita udah tidur ya, musiknya dimatiin. Tapi kalau secara yang otomatis. Penutup telinga yang dimaksud Dr. Santi adalah yang kayak yang sunyi, busa nggak gitu ada, ya? nggak menimbulkan suara. Tapi kalau mau pakai suara boleh. Atau kita pasang musik yang menenangkan, instrumentalia, atau boleh musik klasik, tapi jangan musik yang beatnya cepat dan suaranya keras. Atau kan gitu. kadang sekarang di YouTube suka banyak tuh musik-musik kayak aliran tidur, sungai gitu, boleh. Hutan. Nah, kalau yang aliran sungai atau suara hujan itu jatuhnya ke white noise. Jadi pilihan selain menutup telinga, menghambat suara-suara masuk ke dalam telinga, pilihannya kan mendengarkan suara. Nah, mendengarkan suara bisa beberapa pilihan. Suara yang berbentuk instrumentalia atau suara yang white noise. White noise itu kayak misalnya suara rintik hujan, atau misalnya kayak di sini nih. Kita mendengarkan kayak suara AC kan. Nah, itu suara AC atau suara kulkas misalnya gitu kan. Suara-suara yang ada, kita fokuskan mendengarkan suara itu supaya menutup dari suara-suara lainnya yang mengganggu tidur kita.